Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Fadlun, NIM di 03217025, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan membahas mengenai kantor virtual dengan berbagai sub. Yang pertama yaitu pengertian kantor virtual, yang kedua tujuan kantor virtual, yang ketiga manfaat kantor virtual, dan yang keempat keuntungan dan kerugian kantor virtual. Yang pertama yaitu mengenai kantor virtual. Apa sih kantor virtual itu? Kantor virtual adalah sebuah ruang kerja yang beralokasi di dunia internet, di mana seorang individu dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diperlukan untuk melaksanakan bisnis profesional atau pribadi tanpa memiliki fisik atau lokasi usaha. Kantor virtual merupakan sebuah bentuk aplikasi layanan perkantoran dapat dalam format virtual yang bekerja secara online. Pengaturan operasional dan fungsional suatu kantor virtual memungkinkan pemilik bisnis dan karyawan untuk bekerja dari lokasi dimanapun dengan menggunakan teknologi komputer seperti PC, laptop, ponsel, dan akses internet. Kemudian ada tujuan virtual office. Kantor virtual timbul sebagai upaya untuk mewujudkan efisiensi kerja yang berujung pada penekanan biaya atau cost reduction, yang salah satunya adalah pengurangan penggunaan lingkungan kantor secara fisik. Kemudian ada pun manfaat penerapan kantor virtual. Yang pertama yaitu lebih fleksibel, yang kedua hemat biaya, yang ketiga banyak pilihan pekerjaan, yang keempat penghasilan tidak terbatas, yang kelima banyak mempunyai waktu luang dengan keluarga. Lebih fleksibel maksudnya itu bekerja secara online akan membuat kita lebih fleksibel dalam menentukan waktu kerja. Kita bisa bekerja pagi maupun malam tergantung dari kesanggupan kita. Karena dengan bekerja online kita tidak akan terikat oleh waktu kerja seperti jika kita bekerja pada perusahaan yang harus datang pagi dan pulang pagi sore hari. Yang kedua, hemat biaya. Memiliki kantor secara virtual tidak seperti kita memiliki kantor yang lain. Di sini kita tidak diharuskan memiliki peralatan-peralatan yang ada dan mendukung keberadaan sebuah kantor. Cukup dengan seperangkat komputer dan sebuah koneksi internet, maka kantor virtual juga bisa kita miliki, sehingga dari segi biaya termasuk bisnis modal kecil dibandingkan dengan kantor permanen yang lain. Yang ketiga, banyak pilihan pekerjaan. Dunia maya merupakan tempat di mana kita bisa menemukan banyak sekali pekerjaan, bukan hanya pekerjaan yang ada di Indonesia saja, tapi juga dari luar negeri bisa kita dapatkan dengan mudah. Membuat website atau membuat program yang lain banyak kita temukan di situs penyedia pekerjaan freelance, bahkan pekerjaan tersebut bisa kita dapatkan hanya dengan duduk santai di rumah. Penghasilan tidak terbatas. Jika kita serius menjalankan pekerjaan secara online, maka penghasilan bisa menjadi tidak terbatas. Pekerja online bisa membuat kita bisa mendapatkan pemasaran sebanyak-banyaknya dan honor yang dibayarkan sesuai dengan pekerjaan yang kita kerjakan. Yang terakhir, banyak mempunyai waktu luang dengan keluarga. Bekerja secara online membuat kita mempunyai waktu dengan keluarga lebih banyak, karena kita bisa bekerja dari rumah, di mana setiap saat kita bisa ketemu dengan keluarga, sehingga hubungan dengan keluarga pun menjadi lebih harmonis. Adapun keuntungan kantor virtual, yang pertama yaitu pengurangan biaya fasilitas. Perusahaan tidak harus memiliki kapasitas kantor yang besar karena sebagian pegawai bekerja di tempat lain, sehingga mengurangi biaya sewa dan perluasan kantor. Yang kedua, pengurangan biaya peralatan. Daripada menyediakan peralatan kantor bagi tiap pegawai, dengan telekomputer dapat berbagai peralatan seperti halnya para peserta dalam suatu LAN saling berbagi sumber daya. Yang ketiga, jaringan komunikasi formal. Karena telekomputer harus terus terinformasi dan mendapat perintah spesifik, jaringan komunikasi mendapat lebih banyak perhatian daripada biasanya. Yang keempat, beberapa anggota tim virtual tidak perlu datang ke tempat kerja. Yang kelima, memungkinkan perusahaan mendapatkan karyawan yang berbakat tanpa batasan
geografis. Geografis memanglah bukan kendala dalam virtual office ini. Yang terakhir yaitu pekerjaan menjadi lebih fleksibel, karyawan hanya duduk dan saling berkomunikasi di waktu yang sama meskipun tanpa tatap muka. Adapun kerugian kantor virtual. Yang pertama yaitu rasa tidak memiliki. Jika pegawai tidak kontak langsung dengan rekannya setiap hari, mereka kehilangan perasaan menjadi bagian penting dari suatu organisasi. Yang kedua, takut kehilangan pekerjaan. Karena pekerjaan pegawai dilakukan terlepas dari operasi perusahaan, pegawai mudah menganggap bahwa mereka dapat dibuang sewaktu-waktu. Yang ketiga, semangat kerja yang rendah. Sejumlah faktor dapat menyebabkan rendahnya semangat kerja pegawai. Yang keempat, kesulitan dalam mengelola kinerja tim. Karena tidak adanya tatap muka, jadi pembentukan susunan kinerja juga menjadi kendala termasuk dalam pengelolaannya. Audio Jungle. Sekian dari saya, Wowo Muafiq Ekonomi